Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait teror kiriman kepala babi ke kantor Tempo menuai kritik. Namun Hasan Nasbi mengklarifikasi bahwa tanggapannya itu justru bertujuan untuk melecehkan pelaku teror. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para... Pernyataan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kini tengah hangat diperbincangkan usai dirinya berseloroh bahwa kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo dapat dimasak saja. Awak media sempat mengkonfirmasi kembali mengenai pernyataan Hasan Nasbi yang meminta kepala babi untuk dimasak. Awak media juga mengingatkan kepala babi tersebut sudah dalam kondisi tidak layak konsumsi. Hasan Nasbi menyebut kiriman kepala babi ke jurnalis Tempo tidak bisa diartikan sebagai ancaman. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja. Iya sama, artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diajukan ke Dewan Pers. Ya kayak ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Namun belakangan Hasan Nasbi mengklarifikasi maksud pernyataan dirinya terkait kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Hasan menegaskan cara yang ia pakai bukan nirempati atas apa yang dialami redaksi Tempo, melainkan sebagai respon tepat untuk melecehkan peneror. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengkritisi respon jubir istana yang justru menanggapi teror yang dialami Tempo sebagai gurauan. Menurutnya sangat disayangkan perwakilan presiden tidak menganggap serius persoalan dan tidak memahami substansi kemerdekaan pers. Ya, itu kan komentar yang sangat disayangkan dan tidak seharusnya itu keluar dari seorang jubir presiden. Ini kan menggambarkan seolah-olah istana itu tidak memahami apa itu kemerdekaan pers dan apa itu ancaman terhadap kemerdekaan pers. Dianya menganggap hal-hal yang serius justru dijadikannya sebagai candaan dan ini kan sangat mengecewakan. Karena itu saya berharap Pak Prabowo menegur dan memberi sanksi terhadap jubir seperti ini karena tindakan dia ini justru nanti akan berimbas kepada Pak Presiden, seolah-olah Pak Presiden orang yang tidak memahami soal kemerdekaan pers dan seolah-olah membenarkan adanya ancaman-ancaman kemerdekaan pers. Itu yang saya khawatirkan. Sebelumnya Dewan Pers juga sudah mengutuk aksi teror yang dilakukan terhadap Tempo. Dewan Pers mendorong kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Tim Liputan, Metro TV.